Oke, halo semua teman-teman foodpreneur yang sudah bergabung di sini. Selamat sore dan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang bergabung di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Nah, senang sekali ya kita ketemu lagi setelah kemarin kita sempat libur dulu ini sehari, tapi akhirnya hari Rabu kita berjumpa lagi ya. Nah, di Foodies Ramadan Ngabuburit berbagi ilmu di bulan Ramadan yang kebetulan hari ini temanya adalah 5 cara naikin sales saat bulan Ramadan. Nah, pasti teman-teman yang baru gabung boleh nih say hi dari mana aja. Dan kalau yang udah punya bisnis kuliner juga boleh say hi, terus sebutin bisnisnya ada di mana, bisnisnya apa, boleh banget ya. Nah, sebelumnya saya ingin nyapa dulu nih ke teman-teman foodpreneurs yang akan yang udah bergabung. Nah, alhamdulillah banget ya, kita sudah mencapai mungkin hari ketiga bulan puasa ya yang melaksanakan. Selamat berpuasa buat teman-teman yang sedang melaksanakan, dan alhamdulillah nih udah banyak banget teman-teman yang antusias banget sama acara Ramadan Ngabuburit hari ini. Nah, oke, semoga di bulan ini kita semua mendapatkan keberkahan yang luar biasa ya. Nah, perkenalkan lagi mungkin ya, mungkin banyak banget teman-teman foodpreneurs yang baru ketemu lagi dengan saya. Saya Yuki, saya social media advisor di Foodies yang hari ini akan menjadi moderator. Di sore hari ini kita akan banyak sharing pokoknya ya dengan salah satu narasumber yang pastinya luar biasa banget. Nah, nanti 1 jam ke depan kita akan bahas mengenai 5 cara naikin sales saat bulan Ramadan. Oke. Nah, ini ada yang komen ya, nanti di save ya live-nya. Oh, tentu aja pasti. Nanti buat teman-teman yang pengen nonton replaynya, kita pasti bakal save video ini di Instagramnya Foodies, dan juga nanti akan kita tayangkan ulang di YouTube-nya Foodies. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga subscribe juga ya YouTube-nya Foodies. Nah, sebelum kita panggil narasumbernya yang akan bergabung di sore hari ini, nah, saya bakal sedikit ngenalin nih buat teman-teman yang belum tahu tentang Foodies. Jadi Foodies itu Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Visinya adalah changing people lives through F&B education. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, yuk bergabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi. Nah, jangan lupa juga kunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodies dengan update setiap hari mengenai perkembangan isu-isu terkini di bisnis kuliner. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Foodies, karena foodpreneurs semuanya bisa nonton, ada sekitar lebih dari 700 video yang gratis banget bisa ditonton kapanpun dan dimanapun ya. Nah, oke, biar gak nunggu lama, saya bakal undang dulu narasumbernya ya. Nah, teman-teman yang udah yang baru gabung boleh nih say hi dari mana aja. Sambil say hi dulu narasumbernya. Oke, kita tunggu ya nih. Ada dari mana aja boleh share. Dan kalau yang udah punya bisnis kuliner juga boleh share ya bisnisnya apa. Oke, belum tergabung ya. Coba saya undang lagi. Oh, jarang ini putus-putus ya. Kalau sekarang udah jelas belum nih, Foodpreneurs? Oke, saya undang lagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini udah bergabung nih dengan kita. Wah, Mas. Nah, Ah, oke. oke. Halo, Tadi, Mas ta- Angga. tadi pakai kamera belakang Oh ya. iya, jadi kelihatan ring Halo. light-nya ya. Iya. Gak apa-apa Jadi tapi. jadi kalau ngelihat sekarang Mm-mm. mukanya bercahaya itu bukan karena apa-apa ya, karena memang dibantu ring light. Dibantu ring light dan ini hawa bulan Ramadan gitu ya Mas Angga ya. Nah, begitu ya. Iya, oke. Halo Mas Angga nih. Gimana kabarnya nih Mas Angga? Halo, Puasa halo. ketiga ya. A- Alhamdulillah ya Yuki, puasa Mm. hari ini Lancar lancar-lancar ya, aja. Eh, alhamdulillah.
Jadi ya perut keroncongan ya, tapi hati tetap rock and roll Wah, lah. asik, hati rock and roll ya. Dan hari ini kita siap ini ya, udah siap buat berbagi ya tentang 5 tips Oh, sales tentu lah, tentu, untuk. tentu, Nah, tentu. Nah, kes- mudah-mudahan teman-teman juga kebantu ya yang nonton hari ini. iya, mudah-mudahan ada ilmu ilmu hari ini tuh bisa bermanfaat buat semuanya. Nah, Ya, mm-mm. oke nih Mas Angga, boleh diceritain dulu nih kesibukannya apa nih sekarang nih? Oke, mungkin saya ucapin selamat datang, assalamualaikum juga buat teman-teman yang hari ini lagi nonton live-nya Foodies ya, bareng sama Yuki. Iya. Gitu ya, saya ucapin buat teman-teman yang hari ini nonton, yang sedang menjalankan puasa, mudah-mudahan puasanya dilancarkan sampai menjelang buka puasa, jadi masih sabar ya, Hmm, sekitar 2-3 jam lagi nih menjelang puasa, mudah-mudahan dari waktu yang kita investasikan ya, mungkin sejam ke depan, live bareng Foodies ini bisa jadi waktu yang diisi untuk dapetin banyak ilmu lah ya, betul, jadi betul. diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, bermanfaatnya buat diri sendiri, juga buat bisnis yang teman-teman foodpreneur lagi jalanin sekarang. Hmm, Terutama sekarang kayaknya temanya menarik nih ya. ya, Katanya kita akan bahas cara-cara buat naikin sales di bulan Ramadan. Since ini memang relate banget sama kondisi sekarang buat teman-teman yang lagi kebingungan. Nah, ini juga jadi salah satu kesempatan dan tema yang tepat ya. Jadi jangan lupa juga ajakin yang lain biar nonton iya benar. gitu. Share juga nih ya, karena live hari ini apa teman-teman bisa share ke sebanyak-banyaknya followers teman-teman ya. Nah, oke nih Mas Angga, kalau gitu kita langsung aja ngobrol ya seputar tips-tips Boleh, boleh. meningkatkan penjualan selama di bulan Ramadan. Oke. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Iya. teman-teman semuanya. Pada ingin tahu gitu tips apa sih buat bisa naikin salesnya. Nah, sebelum ngomongin tips, kayaknya saya agak penasaran nih Mas sebenarnya. Mau tanya juga, kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan dan diantisipasi sama teman-teman foodpreneurs ya, pebisnis kuliner selama jualan di bulan Ramadan? Oke. Ini menarik sih Yuki ya. Jadi mungkin disclaimer dulu sama teman-teman foodpreneur. Kebetulan saya juga bisnis kuliner udah cukup lama ya dari tahun 2013. Mhm. Jadi cukup sering juga mengalami hal-hal yang akhirnya karena nggak banyak persiapan bisnis Ramadannya terlewat dengan performa pendapatan yang nggak terlalu oke. Jadi ngalamin lah gitu ya. Kalau dari 2013 buka bisnis kuliner ya berarti udah sekitar 8-9 kali lah ya mengalami Ramadan pada saat berbisnis kuliner gitu ya. Jadi ya 9 kali itu pengalamannya. Jadi mungkin di sini saya akan banyak cerita ya. Saya kan ceritator ya, bukan motivator ya. Ceritator, Ceritator belum ada tuh ya. storyteller Jadi ya. cerita aja. Mhm. Jadi saya cerita ya dari beberapa pengalaman yang saya apa namanya alami selama ini. Nah, biasanya persiapan-persiapan yang kayaknya wajib dilakukan sama teman-teman foodpreneur ini lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis sebenarnya. Oke. Contoh nih misalnya hal apa saja sih yang biasanya akan terjadi Mhm. yang spesial di bulan Ramadan yang biasanya di hari-hari lain nggak terjadi. Mhm. Nah, Benar, benar. salah satu contohnya paling sederhana ini adalah misalnya jam sepi di hari biasa atau di siang hari, Mhm. tapi tiba-tiba membludak di malam. Nah, Ya. berarti kan beberapa hal yang harus disiapin itu gimana caranya kita punya program-program untuk mengantisipasi tiba-tiba sales kita kecil di siang hari gitu ya. Mhm. Terus gimana tiba-tiba kita dapat apa namanya traffic gede rame di sore hari. Gimana nih manajemen yang bagus biar apa? Biar manajemen antriannya bagus gitu ya. Terus konsumen yang datang juga bisa kebagian semua. Kita kan nggak pernah tahu. Bahkan mungkin banyak pebisnis kuliner nggak pernah punya record ya dari orang yang datang pas menjelang buka puasa sama yang makan. Terus yang nunggu tapi nggak kebagian terus Ya. pulang tuh nggak tahu tuh Mhm. berapa orang Benar-benar. gitu ya. Karena saya sering banget datang ke restoran gitu. Karena kan saya juga konsumen dia Mhm. jalan-jalan ke resto gitu jam buka puasa jam 5 sore datang, wah ngantri gitu ya. Tiba-tiba udah ngantri lama sampai jam setengah 7, udah lewat maghrib, udah buka puasa, masih belum kebagian tempat duduk. Ujung-ujungnya bete, Iya benar. ya akhirnya nggak jadi beli di tempat itu gitu kan. Ini kan salah satu hal yang apa namanya disayangkan ya. Berarti kan bisa dikatakan perusahaan si outlet tersebut gitu ya setempat makan si restonya nggak punya persiapan yang matang Mhm. untuk apa namanya menyiapkan atau mengantisipasi kemungkinan orang itu cabut sebelum akhirnya dia makan karena bete nungguin. Betul.
Mhm. Jadi ya manajemen antrian tuh ya salah satu hal yang lumayan penting lah gitu ya. Terus biasanya beberapa hal yang harus diantisipasi itu masalah stok gitu ya. Iya. Tiba-tiba pas jam buka puasa banyak orang rame banget, menu makanannya habis. Hmm. Wah, Benar-benar. karena gini loh, banyak orang yang memilih satu tempat makan itu karena tahu nih, aduh gue pengen makan ayam goreng ya enak tuh di situ gitu. Tiba-tiba karena itu adalah menu favorit, tiba-tiba ya menunya habis karena tiba-tiba ya apa namanya konsumennya banyak, persiapan outletnya juga nggak oke. Iya. Nah ini menjadi salah satu hal yang juga bikin konsumen akhirnya bete gitu ya. Nah yang itu kan hal-hal yang sebenarnya teknis ya, yang nanti 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 mungkin setelah ini saya akan cerita detail-detailnya gimana caranya biar bisa mengantisipasi hal-hal itu biar nggak kejadian gitu ya. Terus berikutnya kalau kita lihat ke arah di sisi dapur nih ya, mungkin banyak makanan yang ada beberapa restoran yang konsepnya adalah stock up, jadi makanan itu di stock up dulu, baru disajiin gitu ya, Iya. disiapin dulu, di prepare gitu ya. Tiba-tiba salah perhitungan food waste. Jadi Benar. pas sudah tutup, tiba-tiba sisa makanannya banyak banget gitu, bingung gitu ya. Mau dibesokin nggak enak gitu ya, mau dijual lagi kan nggak mungkin. Akhirnya yang tadinya salesnya gede di hari itu jadi mengurangi keuntungan karena banyak makanan yang nggak kejual. Itu kan food waste dibuang, jadi profit kita kan berkurang, gitu ya. Nah, terus berikutnya ya pasti ya pas problemnya di service speed lah. Speed service biasanya problem lah, terutama jam-jam menjelang buka puasa. Iya. Pelayanannya jadi lambat banget. Nah, ini harus ada strategi khusus gimana caranya biar apa namanya speednya juga nggak lambat-lambat banget gitu ya. Cepat karena jam buka puasa itu sama sholat maghrib dan menjelang tarawih itu kan deket tuh. Iya. Jadi speed lambat, makanan keluar lambat, nah itu udah disaster lah. Ya. Jadi biasanya sih itu yang perlu diantisipasi. Jadi kita harus punya program-program untuk mengantisipasi itu. Oh ya satu lagi, biasanya problem yang sering banyak dihadapin sama orang pebisnis kuliner menjelang buka puasa itu adalah karyawan yang kadang-kadang suka minta izin atau enggak masuk dadakan. Problemnya ya sakit lah, lemes lah badannya dan ya kita juga kadang-kadang nggak bisa sulit ya kalau nggak berkompromi dengan hal, -hal seperti itu ya. Karena mungkin namanya orang kerja capek, apalagi puasa kerjanya fisik gitu ya. Jadi kita harus mengantisipasi gimana caranya biar karyawan-karyawan ini ya nggak kecapean, nggak gampang sakit walaupun lagi puasa tetap kerja. Iya, benar-benar. Itu sih mungkin Yuki yang bisa saya share. Nah, benar juga nih ya. Nah, mungkin hal-hal tersebut itu ada hubungannya juga nggak sih, Mas, dengan performa sales di outlet? Karena kan gini ya, Oh kira-kira jelas. ya, kira-kira kan pasti akan ada tips nih untuk menjaga sales ini biar performnya tetap bagus gitu dengan kejadian-kejadian yang tadi atau yang udah disebutkan tadi. Contoh nih, contoh sederhana nih, misalnya kayak gini deh. Saya yakin namanya bisnis kuliner itu people business. Ujung-ujungnya bisnis orang, bukan jualan orang ya. Maksudnya tergantung orang gitu ya. Kita punya produk enak gitu ya, harganya kompetitif, tempatnya nyaman gitu ya. Ujung-ujungnya tidak akan orang tertarik untuk datang ke tempat kita kalau ya orang yang ngerjainnya, which is berarti koki ini yang bikin produk, kasir yang melayani konsumen gitu ya, waiter yang catat orderan, itu kerjanya nggak benar gitu ya. Dalam arti kata dia salah bekerja, tidak mengikuti prosedur gitu ya. Entah itu dia apa namanya disengaja atau tidak sengaja ya melakukan kesalahan sehingga eksekusinya nggak bagus. Ya produk enak juga, tapi kalau pelayanannya nggak oke, ada aja orang akhirnya males datang gitu ya. Karena kan apa namanya keputusan orang untuk membeli ya itu tidak hanya karena produknya enak aja, gitu ya. Mungkin ada produknya yang biasa-biasa aja, ya so-so lah ya cukup bisa diterima dengan harga yang ditawarkan gitu kan ya. Tapi pelayanannya ekstra keren gitu ya. Jadi akhirnya uang yang kita keluarin itu jadi value for money. Konsumen itu kan sebenarnya nggak bisa bilang sulit ya kalau kita mereka gini, ini mahal, ini murah gitu. Kayaknya nggak bisa bisnis itu diindikasikan akan sukses atau enggak karena makanannya murah atau mahal gitu. Karena murah atau mahal itu pasti ada target marketnya. Kopi murah harga 10.000 ada yang beli gitu ya. Tapi kopi mahal kayak di Starbucks nih harganya 40.000 ada juga yang beli gitu ya. Gimana target marketnya? Tergantung gitu kan ya. Jadi siapa target marketnya? Tapi ya itu salah satu hal yang pertama kalau misalnya SDM-nya nggak oke, nggak perform, ya ini akan
berefek kepada sales jangka panjang. Ya, yang tadinya saya beli ini hari ini, besoknya nggak mau beli lagi. Terus nggak mau beli lebih sering, nggak mau beli lebih banyak, nggak mau merekomendasikan brand kita sama teman-temannya. Terus yang kedua nih, masalah kayak tadi contoh manajemen antrian gitu ya. Manajemen antrian juga ini jadi salah satu hal yang yang punya dampak besar terhadap kemungkinan kita dapetin sales. Sebelum ngomongin tips-tips tadi ya, gitu ya. Manajemen antrian nih. Manajemen antrian ini problem nih, apalagi yang bisnisnya teman-teman ini outlet. Ya, anggaplah sitting capacity-nya banyak gitu ya, di atas 10 sitting capacity, 20, 30 gitu ya. Ini kan pasti muncul namanya antrian nih menjelang jam buka puasa. Nah, kadang-kadang pada saat mengantri ini karena kita nggak paham strateginya yang oke gitu ya. Akhirnya proses mengantri ini jadi lama. Ya, kelihatannya dari luar sih keren ya. Wah, gila restoran itu antri banget gitu ya. Indikasinya berarti kalau antri itu berarti ini keren gitu ya. Padahal sebenarnya antrian itu bisa jadi berita baik gitu ya. Tapi bisa jadi juga berita tidak baik. Nah, ngeri nih. Kalau berita baiknya adalah berarti mungkin produknya diminati sama orang gitu ya, produknya. Sehingga orang berbondong-bondong mau coba produk itu. Tapi yang dihindari adalah yang mungkin tidak baik adalah ketika kita tidak bisa memanfaatkan antrian itu untuk membuat konsumen itu dilayani dengan baik. Contoh misalnya antrinya terlalu lama bete, akhirnya nggak jadi duit gitu. Akhirnya yang terjadi cuman kelihatannya rame, tapi omsetnya ya segitu-segitu aja. Nah itu yang sebenarnya harus paling dihindari gitu ya. Terus kayak misalnya yang berikutnya tentang service speed ya. Semakin lama karena konsumen dilayani itu semakin lama juga putaran meja gitu ya. Contoh misalnya gini nih, ada satu meja isi satu meja ini 4 kursi. Kalau misalnya satu orang ya rata-rata makan atau jajannya 20.000 gitu ya. Berarti kan satu meja ini bisa dapat 80.000 gitu kan ya. 20.000 dikali 4 kan gitu. Pertanyaannya rata-rata kalau orang itu makan berapa lama sih gitu ya. Misalnya orang itu makan anggaplah 30 menit gitu. 30 menit udah makan pergi pulang gitu kan. Nah, semakin lama makanannya pe meja, ya semakin lama juga orang itu duduk di meja itu. Yang secara hitungan, yang tadinya mereka harusnya sudah pulang 30 menit gitu ya. Jadi mungkin 1 jam lebih gitu ya. Yang harusnya dalam 1 jam ini kita dapat 2 putaran meja gitu ya. 3 putaran meja misalnya, atau 3 atau 4 itu. Jadi cuma dapat 1 atau 2 putaran meja aja. Ini kan salah satu hal yang akhirnya efek juga ke sales kita. Yang tadinya harus dapat 200.000 jadi cuma 100.000 gitu. Ini kan secara jangka panjang kalau dihitung ya lumayan loh. Anggaplah kita punya 10 meja ya di dalam satu outlet. Satu setiap meja ini misalnya putaran mejanya lambat gitu ya. Cuma 50% kecepatannya. Sehingga kan kalau satu meja rugi 100.000, sekali jalan itu 1 jam itu bisa 1 juta sendiri. Kalau dikali 30 juta gitu. 30 juta bisa gaji karyawan satu outlet kali. Nah itu salah satunya lah yang mungkin bisa nyebabin kenapa hal-hal yang tadi sifatnya teknis di operation ini bisa ngurangin sales. Itu. Oke, begitu berarti ya. Nah, berarti kan berarti kita juga perlu mengantisipasinya dengan adanya promo juga ya nggak sih Mas Angga? Betul. Nah, kalau promo, Salah satunya ya itu. salah satunya itu gitu ya. Nah, promosi kalau di bulan Ramadan nih, ada nggak sih tips-tips khusus untuk melaksanakan promosi yang cocok gitu? Ataukah ya udah samain aja deh kayak di bulan-bulan biasa? Oke. Kalau gitu saya kasih tipsnya aja deh ya. Tips-tips Boleh. untuk bisa naikin sales di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak banget tips-tipsnya, nggak cuma 5. Jadi tapi akan saya share lah ya beberapa tips. Mudah-mudahan bisa lebih dari 5 nih. Yang pertama nih teman-teman, bulan Ramadan ini kan kayak saya cerita di awal, kemungkinan jualan di siang harinya tuh kan kecil ya, sepi orang ya. Nah, better tuh teman-teman saat ini mungkin kalau memungkinkan optimalin penjualan siang ya, tanpa misalnya harus buka dine-in ya. Mungkin kan ada sebagian yang, Mas, kalau saya bukanya dari siang sepi nih Mas, nanti biaya operasionalnya tinggi, apa kita buka dari sore aja ya gitu ya.
Nah, sebenarnya tergantung. Kita lihat dulu nih secara cost, biaya operasionalnya kalau buka dari siang itu gimana, gitu, buka dari sore gimana, itu kan harus dihitung ya. Tapi ada salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan, salah satunya adalah ya bikin aja program-program yang sifatnya kayak semacam happy hour lah gitu ya. Jadi bukan tempat karaoke aja yang ada happy hour-nya Ya. gitu ya. Bikin program-program promo happy hour, contoh misalnya yang di mana orang itu bisa apa namanya, bisa jajan ya di tempat Anda, bisa membeli produk Anda di jam-jam khusus gitu ya. Misalnya nih, kita tahu lah ya, pasti pada hari-hari biasa selain Ramadan itu outlet itu tempat makan itu rame di around jam 11 sampai jam 2 siang kalau siang hari gitu ya. Dan berikutnya biasanya rame pasti di jam 5 sore sampai jam 9 malam. Itu kan jam-jamnya orang makan siang sama makan malam gitu ya. Orang makan siang ya orang istirahat kantor gitu ya. Di atas jam 5 ya orang pulang kantor kan gitu. Nah, itu pasti akan rame nih. Tapi otomatis kalau di hari bulan puasa gitu, itu udah pasti bukan menghilang, tapi berkurang gitu kan ya. Karena kan sebagian ada yang berpuasa, walaupun sebagian juga ada yang enggak gitu ya. Tapi kan kemungkinan kita dapat sales pasti kecil. Nah, dibikin aja promo-promo seperti itu. Tapi produk yang kita harus jual juga memang harus benar-benar produk yang relevan gitu ya. Yang kira-kira memang bisa dijual dan bisa dikonsumsi sama orang di siang hari gitu ya. Terus selain itu juga ya produk yang kita bisa jual di siang hari adalah sebenarnya salah satunya contoh misalnya kita bisa jualan produk-produk frozen ya. Misalnya produk-produk frozen. Oh, hari ini kita biasanya jualan ayam doang gitu ya. Udah bikin produk frozennya, jualan gitu ya. Biar nanti produknya sampai rumah konsumen, misalnya dipesannya via online gitu ya, siang-siang gitu. Tapi bisa diangetin sorenya gitu ya. Nah, bikinlah promo-promo yang sifatnya menarik konsumen untuk membeli lebih lebih awal. Contoh misalnya nih, oke, kalau misalnya pesannya dari jam 9 sampai jam 12 siang gitu ya, untuk pengiriman sore misalnya gitu ya, akan dapat diskon 30% misalnya gitu. Kalau misalnya pesan dari jam 12 sampai jam 3 sore, diskonnya 20%. Kalau jam 3 sampai jam 5 sore, pesannya 10%. Ini kan sebenarnya salah satu strategi yang bisa nge-trigger orang untuk membeli lebih awal gitu ya. Pasti deh teman-teman nggak asing sama strateginya yang dulu sering banget dilakukan sama salah satu maskapai, AirAsia. Dia kan sering banget tuh bikin promo, mau terbang ke Bali murah misalnya, bayar cuma 200.000 gitu ya. Bayarnya hari ini misalnya sampai minggu depan nih deadline-nya. Tapi berangkatnya 6 bulan lagi gitu. Kan sering tuh, jadi kayak booking tempat dulu gitu kan ya. Nah, kita juga bisa sebenarnya pakai promosi-promosi seperti itu selama bulan Ramadan gitu. Itu relevan-relevan aja kok gitu kan ya. Asal memang produknya apa namanya relevan juga dengan jam-jam buka puasa gitu. Itu salah satu hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan dan dulu juga saya pernah melakukan itu dan works aja. Bisa aja ya walaupun tidak apa namanya tidak sekencang biasanya gitu kan ya. Kalau kita jualannya organik pada saat itu, tapi kita bisa akarnya dengan pakai reseller dulu. Apa namanya salah satu strateginya. Jadi dulu saya pernah bangun apa namanya promo seperti ini pakai apa namanya jasa reseller juga. Nah, caranya gimana? Jadi saya hubungin teman-teman terdekat gitu kan ya. Terus konsumen-konsumen yang pernah beli tempat saya selalu tawarin gitu, Mas, mau nggak jadi reseller? Masnya boleh nih jualin produk ini ke temennya, nggak apa-apa pesannya lewat Mas, nanti pasnya ke saya, nanti pengirimannya kita yang ngurusin sampai ke rumah end customer-nya gitu. Nah, setiap penjualan yang terjadi gitu ya, setiap penjualan yang terjadi, mereka tuh akan dapat ya misalnya 5 atau 10% dari nilai penjualan. Misalnya anggap nih Yuki jadi resellernya saya gitu ya. Saya jualannya ayam goreng frozen gitu. Yuki tiba-tiba dapat pesanan dari teman Yuki misalnya butuh buat paket buka puasa 20 box misalnya. Ya udah pesannya ke saya gitu. Oke ya Yuki dikirim jam berapa? Nanti Mas dikirim jam 5 sore, nyampe sana jam setengah 6. Oke. Nah, anggaplah misalnya dari 20 box ini dapat sales 500.000 gitu ya nih. Berarti 10%-nya 50.000 ya kita kasih buat Yuki sebagai komisi gitu. Nah ini banyak banget loh dulu kejadian. Ini saya udah pernah lakukan apa namanya tahun lalu gitu ya. Si resellernya dipakai. Bahkan pernah saya hitung dalam satu apa namanya dalam satu bulan itu rentang ada reseller itu yang pernah sampai dapat komisi sekitar 500 sampai 600.000 saya lupa gitu ya. Lumayan kalau dia dapat 500 sampai 600.000 berarti kan dia dapetin sales 5 juta kan.
Mm-mm. 5 juta. Itu kalau satu. Kalau misalnya resellernya ada 20 orang, 30 orang, nah itu kan menarik. Nah, asal bikinnya, sistemnya, resellernya jangan dibikin ribet. Jadi kalau orang mau jadi reseller gitu ya, kalau orang mau jadi reseller nggak usah pakai syarat yang ribet-ribet. Daftar aja udah lewat WA misalnya gitu ya. Kirim KTP, alamat dan segala macam beres gitu ya. Tinggal skema bayar-bayar segala macam yang harus kita setting. Misalnya contoh, oh konsumennya harus bayar dulu full, baru produknya dikirim dan lain sebagainya. Itu bisa banget dilakukan minimal untuk mengantisipasi kemungkinan kita dapat salesnya tidak terlalu oke di waktu siang hari. Ya, jadi ya bikinlah promo-promo paket khusus untuk waktu-waktu tertentu. Nah, terus yang kedua nih, yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa naikin sales. Yep. Nah, pernah dengar istilah ini nggak? Riding the wave. Oh, ngikutin apa yang sedang hype saat itu, gitu ya? Nah, gitu. Kira-kira yang biasanya bisnis yang lagi hype di bulan Ramadan apa sih gitu ya? Pasti banyak banget orang yang mendadak jualan kolak gitu. Iya, benar. Candil Terus ya. banyak banget ya candil gitu ya, kolak lah, misalnya es-esan, gorengan gitu ya, hampers gitu ya, salah satunya. Nah, itu pasti ada aja kejadian-kejadian yang kayak gitu. Nah, salah satu hal yang kedua nih ya, menurut saya penting untuk dilakukan ya kita riding the wave itu. Karena trennya saat ini lagi begitu ya kita ikutin dan kita jadi bagian di situ gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu potensi yang marketnya besar gitu kan ya. Sayang kalau nggak kita akuisisi gitu. Contoh nih rame tiba-tiba orang kan kalau menjelang bulan Lebaran itu pasti kan butuh hampers ya untuk ngadu ke koleganya, ke saudara gitu ya, ke atasan dan segala macam lah ya, macam-macam. Pasti kan ada aja gitu ya. Hampers itu dibutuhin dan bikin hampers itu kan nggak sulit sebenarnya kan. Kita tinggal beli bahan-bahannya ke pasar juga udah jadi gitu ya. Dan hampers pun macam-macam tergantung mau bikin hampers apa gitu ya. Nah, bisnis hampers ini jangan salah, saya punya temen dia berbisnis hampers sekitar 2 bulan kemarin lah ya. Dia ceritanya memang mau bikin bisnis hampers ini di bulan Ramadan gitu ya. Nah, di bulan Ramadan targetnya, tapi untuk mempersiapkan biar dia lebih terampil dan segala macam tuh dia dari 2 bulan yang lalu tuh jualan. Karena kebetulan teman dekat jadi sering ngobrol gitu ya. Awalnya dia ya itu, biasanya kadang-kadang suka awalnya iseng gitu ya. Awalnya iseng. Tiba-tiba pas udah jualan omsetnya ngeri gitu ya. Omsetnya sebulan ya, dia bisa dapat sampai 80 juta. Wow, Wah, gila, gede banget saya bilang. Betul 80 juta. Ya yang dipakai caranya dia yang iklan doang gitu. Dia buka bikin sosmed, terus dia ngiklan di marketplace gitu ya. Buka kayak di Tokopedia gitu ya, Shopee. Yang itu gitu-gitulah ya. Terus yang kedua juga dia pasang iklan juga di IG Live, Google Ads, IG Ads, Google Ads gitu ya. Omsetnya ya lumayan, ngeri, gila. Nah sekarang bulan Ramadan saya tanya, udah ngeri lagi. Permintaannya kemungkinan dia bilang bisa 1,5 sampai bisa 2 kali lipat dari yang permintaan kemarin. Nah, ini kan kayaknya aduh hampers gitu ya. Tapi ternyata gede banget gitu ya. Karena ya kita lihat saat ini konsumen ya khususnya di bulan Ramadan ya butuh itu gitu ya. Jadi tapi Mas gimana? Saya kan jualannya sate Padang, masa saya jualan hampers gitu. Atau Mas gimana? Saya kan jualannya gorengan, masa jualan hampers juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya ya opsi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya jualan sate Padang, anggaplah gitu ya. Nah, pertanyaannya sate Padang ini secara umum biasa dikonsumsi orang di jam berapa sih? Misalnya gitu ya. Kalau saya sih biasanya anggaplah makan sate Padang ya siang sore ke malam sih biasanya gitu ya. Siang-siang kayaknya enggak sih. Tapi mungkin ada aja gitu ya. Nah, siang-siangnya Anda bisa optimalin dengan fokus jualan hampers gitu ya. Terima-terima pesanan hampers gitu ya. Kan nggak ada salahnya juga gitu jualan hampers. Jadi banyakin revenue stream lain gitu ya. Selain jualan hampers apalagi nih yang bisa dijual? Contoh di outlet. Nah, kita kan tahu nih sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi orang tuh pasti butuh namanya masker, hand sanitizer gitu ya. Nggak ada salahnya juga di outlet tuh disediain gitu masker 1 box gitu. Nah, siapa tahu ada yang beli gitu hand sanitizer segala macem. Nah, gimana caranya biar orang mau beli? Tawarin. Kalau misalnya nggak ditawarin nggak akan ada yang beli gitu ya. Jadi kalau orang datang kasirnya itu harus ditawarin gitu ya. Bu, Ibu sudah melakukan pembelanjaan
100.000 nih Bu, kalau Ibu sudah melakukan pembelanjaan misalnya minimal 100.000, ini kita ada satu box dus Bu, bisa ditebus murah gitu ya. Mm-mm. Kalau harga normalnya misalnya 25.000, karena Ibu misalnya sudah belanja minimal 100.000, ini ada potongan harga jadi cuma 15.000 aja misalnya gitu. Mm-mm. Kan otomatis produknya jadi terjual gitu ya. Karena kadang-kadang eh, membeli itu ya, kadang-kadang membeli itu nggak direncanain orang ya. Cobain deh teman-teman deh. Kadang-kadang ya, kita itu sebagai manusia gitu ya, kadang ketika membeli sesuatu itu, nggak semua orang itu membeli sesuatu itu dengan terencana gitu ya. Ya. Kadang-kadang spontaneous saja, karena sebenarnya orang itu membeli itu karena emosi. Mhm. Orang itu membeli itu karena emosionalnya dia gitu ya. Yang tadinya nggak lapar-lapar banget, tiba-tiba scroll IG, ada misalnya ayam goreng kok gambarnya bagus banget ya, jadi pingin beli. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat dia, tapi karena emosinya main, wah gila ini pasti enak ini, akhirnya dia beli. Gitu ya. Mhm. Nah sama halnya dengan apa namanya tadi jualan-jualan kayak yang tadi itu kan tiba-tiba oh iya ini masker saya stoknya habis gitu ya, daripada pesan ke misalnya ke minimarket harus berhenti lagi repot, adalah beli di sini aja. Mhm. Ini kan bisa jadi salah satu opsi, asal tadi yang paling penting ditawarin, Mhm. jangan sampai nggak ditawarin. Kalau nggak ditawarin ya repot Iya. gitu, itu problemnya gitu ya. Mhm. Nah pernah nggak Yuki gini tiba-tiba datang ke, bukan tiba-tiba ya, misalnya datang kayak ke KFC, ke McD, yang tadinya mau beli misalnya paket super besar dua Mhm. gitu ya, harganya 45.000, tiba-tiba akhirnya ngerogoh kocek 60.000 Nah, iya, gitu. Gara-gara apa? Gara-gara apa biasanya? ada nambahin es Ditawarin beli krim. kentangnya lebih gede Betul, misalnya, betul. atau enggak ditawarin es krim, Mhm. kalau enggak ditawarin beli CD tebus murah gitu ya. Benar-benar. Atau sudah pesen paket ini, tiba-tiba dia punya paket yang lain Ya. gitu ya, di upselling. Mhm. Misalnya kita mau beli paket harga 30.000. Bu, kita punya paket baru loh, harganya 35.000, cuma nambah 5.000 aja, Ibu akan dapat ini, gitu Mhm. kan. Nah, jadi ciptain revenue stream lain dan lakukan upselling gitu di situ. Penting. Ya salah satunya kalau hampers tuh ya contoh aja lah ya, Mhm. hampers, jualan masker, segala macam itu hanya contoh aja. Tapi utamakan ya bikin revenue stream lain. Revenue stream lain contohnya misalnya selain jualan hampers atau jualan paket-paket untuk masker ya, kebersihan, protokol Mhm. kesehatan misalnya, bikin promo misalnya terima orderan khusus catering misalnya. Hmm. Nah, banyak tuh misalnya kantor-kantor yang misalnya sering ngadain buka usaha, buka Buka puasa bersama. bareng. Iya. Yes, buka bersama gitu ya, buka puasa bareng di kantor gitu. Kan ada aja tuh Mhm. kegiatan begitu ya gitu. Bikin tuh paket-paket, misalnya paket buka puasa di kantor, Mhm. misalnya setiap 30 box misalnya dapat apa gitu ya. Mhm. Nah, itu padahal kan mungkin sebelumnya belum pernah tuh bikin promo-promo kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa dilakukan karena apa namanya ya, kita tahu kalau misalnya kita jualan dengan strategi yang kita pakai pada saat hari-hari bukan bulan puasa, Mhm. terus kita terapkan di bulan puasa ya tidak akan relevan Mhm. gitu ya. Karena bulan puasa ya bulan puasa gitu, hari-hari biasa ya hari-hari biasa. Mhm. Kondisi waktunya berbeda, perilaku orangnya berbeda, perilaku konsumsi orang kan berbeda Iya. pasti. Yang biasanya jajan siang sering jadi nggak pernah jajan gitu ya. Mhm. Sehingga ya strateginya juga harus beda Mhm. ya. Jadi yang pertama tadi apa namanya bikin paket-paket penjualan ya Iya. khusus untuk jualan pagi nih, bikin promo-promo happy hour misalnya. Mhm. Terus yang kedua tadi ciptain revenue stream yang baru gitu. Mhm. Nah, terus yang ketiga, nah ini juga mungkin nggak kalah penting ya. Kita kejar apa namanya, kejar setoran bahasanya. Mhm. Jadi buatlah salah satu program sederhana misalnya ya, delivery door to door Oh, gitu ya. gimana tuh? Eh banyak, Sama. nah delivery door to door tuh gini. Banyak orang yang eh, kita kan sering tahu ya kalau orang Mhm. itu belanja itu makanan itu bisa lewat online, bisa lewat offline. Kalau offline itu kan orang ya jelas datang Mhm. gitu ya. Kalau online itu kan mungkin orang belanja gitu ya. Mhm. Tapi pernah nggak Yuki mempelajari gitu Mhm. ya? Kira-kira pertimbangan orang untuk beli makanan di online itu apa sih? Males keluar sih ya. Mungkin kalau buat anak muda ya, Yes, pertama mager malas gitu. keluar. Mhm. Pasti malas keluar. Terus yang kedua, nih, setelah malas keluar kan akhirnya mau belanja online nih. Mhm. Udah belanja online gitu, kira-kira pertimbangan apa yang membuat akhirnya dia, kira-kira apa aja nih pertimbangannya yang membuat akhirnya dia memilih, ya udahlah gue mau beli ini. Kalau pribadi sih, Ayo. karena banyak banget nih menunya, ah udah deh ini karena pengennya itu.
Atau ada hal lain Oke, nih? karena udah tahu, Mm-mm. yes, karena udah tahu apa yang mau diinginin. Ya. Pernah nggak mikirin tiba-tiba udah mau ini ya, tapi kok tiba-tiba ongkirnya mahal banget ya, Nah, pernah. Itu sering gitu ya? terjadi ya. Oh, yes, ongkirnya mahal karena apa? Karena jarak outlet sama rumah tuh jauh Ya. gitu. Ongkirnya mahal gitu ya. Ada aja konsumen-konsumen ya, walaupun nggak semua ya. Mhm. Tapi ada aja sebagian orang-orang yang masih apa namanya hitung-hitungan sama yang gitu-gitu Mhm. gitu ya. Kadang-kadang kalau saya sih kalau misalnya lagi pingin banget menu ini gitu ya, walaupun jauh ya udah tahu resikonya Mhm. pasti akan ongkir gitu ya. Mhm. Tapi tiba-tiba kalau dapat apa namanya istilahnya tawaran ongkir yang lebih murah misalnya atau bahkan gratis ongkir mungkin akan jadi pilihan utama. Yap. Nah, ini aja adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan yaitu ya delivery home apa delivery door to door tapi pakai benar-benar apa namanya swadaya sendiri Hmm. gitu ya. Jadi kita memang ngirim makanan itu yang dari outlet ya pakai motor kita gitu Oh. ya. Pakai karyawan kita gitu ya. Karena gini loh, anggaplah gini. eh, Pernah saya ngobrol sama salah satu temen ya UMKM gitu ya. Mas, saya ini bisnisnya warung nasi Mhm. gitu ya. Bisnisnya warung nasi. Ini biasanya kalau siang itu sepi, Mas. Mhm. Jadi saya itu pasti bukanya dari sore jam 4-an gitu ya. Tapi saya tuh punya karyawan, saya lupa berapa ya, 6 orang gitu Mhm. karyawan. Dia biasanya buka tuh dari jam 7 pagi sampai malam tuh dia. Mhm. Dia punya karyawan 6 atau 7 orang gitu. Cuman dia bilang, kalau saya bukanya dari sore, otomatis kan pendapatan saya pasti menurun Ya. gitu ya. Terus kalau karyawan banyak gimana ya Mas ya? Mhm. Apa namanya? Saya bayarnya mereka gitu Mhm. kan pendapatan menurun kan nggak mungkin saya bisa gaji mereka. Mhm. Akhirnya yang biasanya dia lakukan adalah eh, antara apa? Ini karena ngobrol mereka ya. Ini cerita Mhm. aja saya sharing sama Ya. teman-teman. Strateginya ya dia bilang ya gimana kalau misalnya apa namanya karena jam kerjanya dikurangin ya upahnya juga dikurangi Mhm. tapi THR-nya sesuai dengan salary normalnya mereka Mhm. gitu ya. Atau ada yang sebagian akhirnya ya beberapa orang tidak dilanjutkan sebelum Ramadan gitu ya. Mhm. Di stop dulu gitu Mhm. ya. Jadi karena kalau bukanya cuman sore ke malam cuman butuh beberapa orang aja Mhm. gitu kan ya. Akhirnya kan ini jadi hal yang disayangkan ya. Yang pertama ya kasihan Mhm. karyawannya gitu ya, jadi nggak punya pekerjaan mana mau lebaran gitu kan ya. Tapi ownernya juga kasihan nggak punya sales gitu ya. Mhm. Berarti kan sebenarnya solusinya apa? Solusinya adalah karyawan tetap bekerja tapi salesnya tetap banyak kan gitu Ya. solusinya sebenarnya. Nah, coba pikirin kira-kira apa yang bisa membuat karyawan kita lebih produktif gitu ya. Salah satu contohnya adalah ya bikinlah program-program gimana cara naikin penjualan yang tadi gitu ya. Udah bikin program door to door. Jadi kalau misalnya ada karyawan misalnya lebih gitu ya, bisa kita optimalkan mereka untuk sebagai tenaga delivery Hmm. gitu ya. Misalnya ke rumah-rumah. Contoh nih misalnya ada aja orang mager gitu ya, mau beli warung nasi tapi malas datang ke Warung nasi. apa namanya males ngesot ke wartegnya Ya. gitu jalan kakinya males gitu ya pinginnya delivery aja udah tinggal bikin flyer misalnya gitu ya selebaran gitu ya Mhm. itu dibagikan aja misalnya kalau misalnya dekat perumahan gitu ya perumahan mungkin di around 2 atau 3 kilometer dari lokasi gitu kan ya sehingga jadi kalau orang-orang mau pesan itu tinggal lihat selebaran karena biasanya selebarannya dibagiin ke rumah-rumah gitu ya ditaruh di pagar lah Benar. dilempar ke depan pintu lah, macam-macam lah ya, di flyering lah Mhm. gitu. Sehingga orang tuh lihat gitu kan. Nanti kalau misalnya mau pesan ya udah tinggal pesan lewat WA misalnya. Kasihlah nomor WA-nya outlet gitu ya. Dan kalau mau pesan misalnya ya udah nanti akan dianterin sama karyawan dengan delivery ongkir gratis Mhm. misalnya maksimal jarak 3 kilometer gitu ya. Ya mungkin secara margin kita akan mengurangi keuntungan sedikit karena kan dengan ngasih ongkos gratis kita tetap keluar uang bensin Ya. kan gitu. Tapi kan sales tetap terjadi, Mhm. salesnya tetap terjadi. Itu kan kalau mungkin tidak ada delivery, ya mungkin tidak ada sales yang kita bisa dapat. Itu kan sayang banget kalau misalnya nggak kejadian ya. Mhm. Gitu. Tapi dengan adanya channel ini, minimal minimal sales yang didapat itu atau yang terkumpul ini bisa menggaji karyawannya. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Sesederhana itu. Jadi ya salesnya tetap kejaga, tapi ya karyawan juga tetap bekerja. Iya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ternyata memang lebih banyak orang yang pesan lewat WA, jangan-jangan Mhm. Benar, gitu. benar. Salah satunya, Malah ya. membuka channel Nah, ya. dan
bener gitu, bener-bener itu siapa tahu jadi salah satu channel apa namanya, salah satu channel yang cukup powerful gitu ya, karena siapa tahu banyak selama ini yang deket-deket dengan kita ini ternyata belum edukasi dengan produk kita, tapi ketika dapat flyer, ada promo khusus gitu ya. Nah, pastiin kalau bikin flyer ya, bikin promo gitu ya, bikin kasih penawaran-penawaran yang memang menarik ya, yang misalnya tidak didapetin kalau mereka datang di tempat gitu ya. Jadi contoh, kalau misalnya pesannya lewat apa namanya delivery gitu ya, mereka dapat diskon 10%, tapi kalau datang ke tempat enggak gitu. Bisa jadi gitu. Sehingga orang mendingan pesan lewat delivery gitu. Itu lebih oke. Kan secara apa namanya, secara cost juga kitanya nggak repot. Jadi nggak riweh gitu, nggak pusing di outlet karena banyak apa namanya konsumen. Jadi konsumennya tetap kebagi mana yang offline, mana yang delivery. Nah, itu juga dulu pernah saya lakukan dan akhirnya works gitu ya. Kunci pentingnya adalah pertama apa namanya, promonya harus menarik dulu. Promo yang menarik tuh macam-macam ya bentuknya, tergantung siapa target marketnya gitu ya. Contoh kalau misalnya ibu-ibu senangnya buy one get one atau diskon 50% ya gitu ya. Nah, yang hanya tahu promo seperti apa yang disukai sama konsumennya ya Anda sendiri sebagai pebisnis ownernya gitu ya. Jadi ya kita ya apa namanya, analisa nih, kita identifikasi nih. Kira-kira konsumen saya ini senangnya promo-promo yang kayak gimana ya? Anggaplah oh seneng, konsumen mah senangnya harga coret, enggak harga diskon gitu. Udah paling deh gitu ya. Kalau lihat di GoFood aja ya, atau di online delivery platform lain gitu, kayak Shopee gitu ya, Grab gitu kan ya. Itu pasti kalau misalnya enggak apa promonya bukan diskon, pasti adalah gratis ongkir. Itu aja sebenarnya yang membuat happy konsumen. Kalau nggak diskon ya gratis ongkir. Dia main di situ aja, gitu ya. Bikinlah promo-promo yang memang punya apa namanya daya tarik biar konsumen itu mau beli, gitu. Ya selebihnya adalah pastiin produk yang dikirim itu cepat. Nah, kuncinya kalau main delivery itu harus cepat, gitu ya. Berarti ya kita harus benar-benar nyiapin satu orang khusus yang terima pesanan. Jadi jangan sampai tuh karena apa namanya orang terbatas, jadi kita ya udahlah yang terima waiter aja atau siapa aja yang pegang HP di outlet gitu ya. Nah akhirnya yang terjadi apa? Tiba-tiba chat lama nggak kebales karena orangnya lagi ngasirin misalnya jadi kasir, atau chat lama kebales gara-gara orangnya lagi apa namanya nganter piring ke meja konsumen yang beli offline misalnya. Nah, jangan gitu. Jadi benar-benar pastiin orang yang pegang HP itu memang orang-orang yang fokus untuk jawabin dan juga koordinasi gitu ya. Jadi kalau bisnisnya mungkin masih apa namanya levelnya belum terlalu apa namanya banyak cabang segala macam gitu ya. Ya ownernya aja, Anda aja yang pegang gitu ya. Sambil Anda juga pelajarin market behavior-nya seperti apa gitu. Karena siapa tahu spending money-nya biasanya sih kalau yang online delivery itu spendingnya gede-gede gitu ya. Karena kan jarang yang beli buat sendiri, biasanya beli buat keluarga gitu ya, bisa 5 box, 6 box dan segala macam gitu ya. Terus berikutnya nih yang nggak kalah penting, yang keempat, gimana caranya biar bisa naikin sales ya. Ini sebenarnya simple dari sisi operation ya. Kalau tadi kan kita ngomongin dari sisi marketing ya, gitu. Jangan lupa teman-teman food planner, jadi sales itu datang dari dua sisi ya, dari marketing side, dari operation side gitu. Jadi teman-teman kalau udah sering nonton VT-nya Foodies pasti tahu deh gitu. Jadi kalau sales itu datang dari dua nih, dari marketing, dari operation. Marketing itu tugasnya membuat konsumen itu datang, bring customer in. Nah, kalau operation, bring customer back, membuat orang yang sudah datang, ya kita layani dengan baik, kita kasih produk yang oke, kita kasih experience yang tidak terlupakan dan menyenangkan buat mereka. Akhirnya ketika mereka pulang, mereka mau balik lagi. Tugasnya itu. Nah, dari sisi operation, ya yang bisa dilakukan adalah dibikin manajemen menu yang simple. Banyak nih, sampai sekarang ada aja kejadian yang ngobrol sama saya gitu ya, karena dia punya menu banyak dan dia nggak paham gitu ya, konsumen itu sukanya yang mana, semua menu dijual gitu ya. Pas buka puasa, rame nih ya, anggaplah tiba-tiba ada 20 bill ya, orderan, dan satu bill ini anggaplah minimal ada 2 atau 3 menu berbeda gitu ya. Bayangin variabelnya seperti apa, banyak berapa menu yang harus dibikin. Yang pusing itu yang masak di dapur gitu. Jadi kadang-kadang apa namanya menu yang banyak itu jadi tidak relevan menurut saya kalau kondisinya lagi pas bulan puasa. Jadi better kalau misalnya pas bulan puasa manajemen menunya benar-benar diperhatiin.
fokus aja sama menu-menu yang memang menjadi menu favoritnya konsumen gitu ya. Misalnya saya jualannya ya ala-ala kafe zaman sekarang lah ya. Minuman ada berapa jenis gitu, 10 varian gitu. Makanan ada berapa varian, banyak banget gitu ya. Bahkan saya pernah punya kafe, saya punya kafe juga satu menu apa namanya satu outlet itu bisa sampai 100 menu, itu banyak banget variannya. Walaupun ya ada kategori pisang goreng, nasi goreng gitu kan ya. Iya. Mie gitu kan. Tapi kan mie itu ada banyak nih, mie apa, Turunannya mie apa, banyak, mie iya. apa itu banyak banget. Kalau dihitung itu mungkin 100 sama topping segala macam gitu ya. Nah, fokus aja mulai pas menjelang bulan puasa ini fokus aja ke 3 atau 4 misalnya paket yang memang khusus dibuka di jam itu gitu ya. Biar apa? Biar nggak ribet di dapurnya. Karena semakin banyak variabel menunya, pertama konsumen semakin lama mesennya. Yang kedua, persiapan bahan baku yang harus di stock up di dapur itu semakin banyak gitu. Yang ketiga, ya bikinnya juga semakin lama. Ujung-ujungnya adalah perputaran mejanya lambat, servisnya lambat, salesnya yang harusnya naik jadi melempem. Kelihatannya kayak banyak ya konsumennya, tapi sebenarnya orangnya itu aja karena muter mejanya lambat. Itu yang pernah saya alamin sih. Jadi ya manajemen menu itu penting. Fokus aja sama menu-menu itu. Dan coba deh teman-teman foodpreneur di rumah ya, atau yang lagi dimanapun yang lagi nonton, coba hitung deh. Dari misalnya keseluruhan menu yang saya jual gitu ya. Coba benar-benar hitung. Kira-kira dari sales yang terkumpul sehari dari semua menu yang terjual, itu 50% salesnya datang dari menu mana aja. Coba deh hitung. Saya sih pernah ya, menurut pengalaman saya, biasanya ya 50% sales ya, anggaplah misalnya sales saya dalam satu hari itu 1 juta. Saya punya 10 menu gitu ya. Jadi 1 juta sales saya per hari, saya punya menu 10 menu gitu ya. Itu biasanya 50%-nya, which is itu adalah 500.000, itu hanya datang dari 20-30% menu aja. Jadi kalau misalnya saya punya 10 menu dengan rata-rata sales 1 juta, itu 50% salesnya, berarti 500.000, itu hanya datang dari 2 atau 3 menu aja. Gitu. Jadi 7 menunya sebenarnya menu-menu hore aja, yang mengkontribusi 50% sisanya. Bayangin aja berapa tuh kira-kira. Jadi ujung-ujungnya akan ada menu jagoannya deh, udah pasti gitu, pasti menunya itu aja. Nah fokus aja sama menu itu gitu ya. Kayak misalnya saya jualan mie instan gitu ya, varian mie instannya banyak banget, mie A, mie B, mie C, mie D segala macam. Ujung-ujungnya orang pesannya ya mie goreng original gitu. Orangnya itu lagi gitu kan ya. Ya paling tambahan topping-topping dikit, tapi ujung-ujungnya orang pesannya itu. Jadi fokusnya ke situ aja, balik lagi ke menu-menu favorit. Jadi bener-bener itu menu. Jadi kalau bisa di outlet itu punya lembar menu itu beda gitu ya. Ini lembar menu khusus untuk siang hari nih, menunya komplit gitu ya. Tapi pas menjelang sore, misalnya anggaplah start jam 4:30 atau jam 5 sore gitu ya. Itu bener-bener lembar menu yang ada di outlet tuh ganti. Kalau jualannya pakai online delivery platform, online delivery gitu ya. Itu menu-menu yang yang lain itu di sold out kan aja dulu, di turn off kan aja dulu. Munculin menu-menu yang memang khusus dipakai di bulan Ramadan, di bulan puasa, di buka puasa itu. Nah, fokus menunya selain yang tadi favorit adalah menunya harus yang saya saranin itu menu-menu bundling. Jadi menu-menu paket, jangan menu-menu ala carte gitu, jangan misalnya ayam goreng 1 gitu. Atau misalnya yang menunya satuan jangan deh gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya biar simple lah gitu. Misalnya 4 paket deh, paket A, paket B, paket C, paket D. Misalnya paket A sama B untuk 2 orang, masing-masing 2 orang gitu ya. Paket C sama D untuk paket family, misalnya paket per 4 gitu. Nah, bikinlah paket-paket seperti itu. Karena umumnya biasanya orang yang datang pas jam buka puasa itu mostly 90% bahkan lebih mungkin didominasi sama orang yang datang berdua, berempat, berenam, berdelapan dan seterusnya. Gitu. Jadi bikin menu-menu yang bisa memprovide orang-orang itu. Gitu. Kan kalau misalnya menunya simple ya, oh mau paket apa? Paket 2, udah beres gitu. Kita udah tahu tuh paket 2 tuh komposisinya apa aja. Nah, selain membuat speednya lebih cepat, pemilihan paket menu ini juga membuat kemungkinan orang belanja lebih gede itu lebih tinggi gitu ya. Contoh nih misalnya, yang biasanya orangnya belinya ala carte satuan gitu ya, terpaksa dia harus beli paket mau nggak mau gitu, karena memang itu yang disediakan gitu ya. Dan kita bisa menjual harganya juga secara nilai agak lebih tinggi ya, memaksa orang seolah-olah gitu ya, seolah-olah memaksa orang itu berbelanja lebih banyak gitu ya.
Contoh misalnya, oh kalau paket ayam nasi ayam goreng doang 11.000, tapi kita bikin paket sama minuman misalnya, teh dalam kemasan, ya jualnya 16.000 gitu kan. Otomatis sudah ketakar tuh, satu orang tuh pasti keluar 16.000 gitu ya. Belum lagi ya, yang berikutnya mengenai menu nih ya, tambahin menu-menu yang apa namanya, yang bisa mengcover kebutuhan sharing. Oke. Orang udah makan nih masing-masing gitu ya. Nggak lengkap kalau nggak ada menu cocolan atau Iya. menu nyambi gitu ya. Yang paling umum kalau di Bandung deh ya, kalau saya kan memang sering mainannya di Bandung ya. Kalau nggak menu-menu gorengan kayak cireng gitu. Terus apa namanya, pisang goreng, roti bakar yang bisa jadi side dish dan bisa dimakan rame-rame gitu. Itu bisa jadi opsi dan jangan sampai nggak ada. Jadi bikin paket yang jadi favorit aja, misalnya bikin 4 paket plus paket-paket side dish gitu yang memang bisa jadi makan bareng-bareng. Bisa jual misalnya harga gorengan 25.000 tapi dimakan sama 5 orang. Ya hitung-hitung per orang ngeluarin 5.000 dong gitu. Dan ini bisa jadi salah satu apa namanya, opsi buat teman-teman pebisnis kuliner yang mau bikin manajemen menu biar bisa mengoptimalkan penjualan tuh di situ. Karena sayang banget lah kalau misalnya apa namanya, kita nggak manfaatin itu. Karena biasanya problemnya kalau jam buka puasa itu ya antri lama karena bikin produknya juga lama. Itu. Jadi manajemen menu itu akan apa namanya, sangat meminimalisir kemungkinan speed itu lambat, konsumen bete terus nggak jadi beli dan akhirnya nggak jadi sales gitu. Terus apa namanya, tips saya yang terakhir gitu kan ya, sebenarnya banyak nih, tapi nanti saya juga share deh gitu ya beberapa. Tips yang terakhir itu adalah kita coba misalnya kerjasama dengan influencer gitu. Kerjasama dengan influencer itu sebenarnya nggak selalu harus pakai biaya sih. Jadi banyak kok influencer-influencer yang bisa kita ajak kerjasama dengan kerjasama penjualan. Contoh misalnya, oh kalau misalnya saya mau ngajak kerjasama Yuki jadi influencernya saya. Nanti Yuki misalnya saya kasih kode promo misalnya. Jadi Yuki kalau promoin produk saya, terus ada viewernya yang nonton, pakai kode promo itu dia akan dapat diskon berapa. Jadi kan kerjasamanya nggak harus bayar langsung gitu kalau misalnya teman-teman belum punya budget gitu ya. Tapi dengan berbagi keuntungan dengan si influencernya, salah satunya itu. Selain itu juga kan dengan kerjasama sama apa influencer, exposure-nya jadi akan lebih apa namanya, akan lebih luas jangkauannya. Ya, itu bisa jadi hal sih. Kayaknya zaman sekarang udah nggak bisa zaman jualan sendiri-sendiri. Zamannya udah zaman kolaborasi gitu ya. Jadi ya pastiin apa namanya, kerjasama sama influencer jadi salah satu checklist yang perlu dipertimbangin gitu ya. Sebenarnya influencer juga nggak selalu harus influencer yang followernya banyak ya. Ya anggaplah misalnya konsumen yang lagi ada di outlet gitu ya. Kasih aja promo, Bu mau dapat teh manis gratis nggak misalnya. Oh iya gimana caranya gitu ya. Ibu foto bareng terus sama produknya, masukin ke IG Ibu, nanti kasih lihat saya Bu ya, dapat teh manis gratis. Udah bisa tuh. Dan jadi everyone can be an influencer gitu ya. Bisa karyawan Anda, bisa konsumen Anda, bisa siapapun gitu kan ya. Pastiin fokusnya adalah membuat apa namanya, awareness brand kita atau produk kita semakin dikenal orang semakin banyak, sehingga potensi untuk mendulang omsetnya lebih banyak itu menjadi lebih tinggi. Gitu apa Yuki? Tipsnya ya. Jadi tipsnya nambah 1 nih jadinya. 6 tips ya. Wah iya, nambah 1 ya. Nambah 1 jadi. Nah ini sebelum kita lanjut nih Mas Angga, ada yang nanya nih. Ya, Dari Bakmi_. boleh. Ini mungkin studi kasusnya dia ya. Katanya gini, Ya, saya udah ya. bikin bundling paket menu, tapi kenapa ya nggak dilirik, lebih suka orang-orang tuh menu yang biasa aja. Nah ini kira-kira apa yang perlu ditelaah nih Mas Angga? Oke, saya sudah bikin bundling paket menu, tapi kenapa nggak dilirik, lebih suka menu yang biasa? Nah, ini kan saya nggak ngerti ya, produk yang di bundling itu seperti apa. Nah, saya mungkin akan share sedikit. Konsumen itu biasanya kalau mau beli, dia akan melihat ini value for money nggak? Gitu. Itu yang pertama. Ini value for money nggak? Contoh misalnya, kalau saya beli satuan dan beli paket bundling, misalnya bedanya tipis. Bedanya misalnya agak jauh nih. Kalau beli satuan misalnya yang menu biasa 10.000 gitu ya.
Terus dibikin paket bundling, harganya jadi 15.000. Wah, bedanya 5.000. Tapi yang didapat kok cuma tambahan teh manis doang. Aduh, kayaknya nggak menarik gitu ya. Nah, dicek lagi nih, paket bundlingnya itu menarik nggak? Gitu. Benar-benar menarik nggak? Nah, jadi dilihat menarik atau tidak, jangan dari sudut mata atau kacamata kita ya. Tapi ditanya sama konsumennya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dicek nih, menu bundlingnya ditawarin nggak ke konsumen gitu ya. Pertanyaannya gini loh, dilirik itu pertanyaannya konsumen tahu atau enggak sehingga tidak dilirik, atau sudah tahu tapi enggak lirik, enggak mau beli gitu. Nah, ini diidentifikasi dulu, enggak dilirik itu karena memang mereka enggak tahu atau mereka sudah tahu tapi tidak tertarik. Kalau mereka sudah tahu tidak tertarik, berarti harus dievaluasi produknya gitu kan ya. Sebenarnya produknya oke enggak nih, dan disukai enggak gitu ya. Jangan-jangan yang dibundling bukan produk yang jadi produk favorit, jadi ya tidak jadi pilihan, bisa jadi gitu. Jadi tolong dievaluasi aja mungkin bagian itunya. Terus yang kedua yang tadi saya bilang, ditawarin nggak? Jangan-jangan selama ini nggak pernah ditawarin, gitu ya. Ditawarin tuh banyak ya, misalnya ya sama kasir ditawarin atau enggak, sama waiter ditawarin atau enggak, atau tidak ditawarin secara tidak langsung. Contoh misalnya di desain menunya nggak jelas, gitu ya. Kita ngelihat itu, pas kita ngelihat menu nggak kelihatan ada satu desain yang mengarahkan untuk membeli bundling itu misalnya, sehingga akhirnya ketika ngelihat menu yang reguler aja gitu kan, ujung-ujungnya akhirnya produk bundling itu jadi nggak kelirik. Nah, itu sering juga jadi problem nih, kita punya menu baru tidak ditawarkan, itu dicek juga nih. Yang ketiga nih, bisa jadi karena harga. Contoh kalau bundling itu kan kemungkinan pasti harganya naik nih, itu sesuai dengan daya beli konsumen atau enggak. Jadi benar-benar ketika kita mau nyusun harga paket, jika kita harus pertimbangin tuh konsumen itu daya belinya gimana. Kalau tiba-tiba ternyata harga yang disettingnya di atas daya beli konsumen, ya otomatis konsumen udah nggak mungkin mau beli, gitu ya. Salah satunya itu. Jadi ya benar-benar dievaluasi. Ya, yang pertama kita perlu evaluasi produknya ya. Value for money atau enggak, enak atau enggak, jadi favorit konsumen atau enggak gitu ya, ditawarin atau enggak gitu. Terus harganya juga oke atau enggak, karena harga itu mempengaruhi. Kalau saya nih konsumen existing, saya biasa konsumen loyalnya bakmi Yofu nih. Saya udah tahu nih kalau jajan di bakmi Yofu saya pasti 20.000 lah minimal habis misalnya. Ya udah saya siapin duit 25.000 gitu. Tiba-tiba ada paket bundling gitu ya, harganya 25.000, saya pasti nggak akan beli karena 5.000-nya mungkin saya buat ongkos angkot pulang gitu, atau mungkin buat isi bensin gitu ya segala macam, karena ya budgetnya cuma segitu gitu ya. Mungkin perlu dievaluasinya mungkin itu kali ya, Mbak atau Masnya. Siapa tahu di 3 hal itu yang kelewat gitu. Nah, Itu Mbak Yuki. Oke, semoga menjawab ya jawaban dari Mas Angga tadi buat owner dari Bakmi Yofu. Nah, ini Mas Angga, kita udah hampir 1 jam ya ngobrol Masa sih, tentang perasaan baru bentar deh. berbentar ya, tapi ini ternyata jam udah berdetak gitu, udah nyampe hampir di penghujung acara. Nah, sebelumnya Iya, padahal saya masih semangat ini. masih semangat ya. Oke, ini sebelumnya saya mau informasiin dulu ya buat foodpreneurs yang sedang nonton ya. Nih foodpreneurs, jangan lupa hari ini adalah hari terakhir promo 4-4-nya Foodies. Jadi benar-benar harus dimanfaatin banget promonya, karena ini hari terakhir buat teman-teman bisa dapetin 4 e-course sekaligus dengan hanya beli 1 e-course aja. Nah, di promo 4-4 ini, setiap pembelian Foodies e-course kelas teknikal pemasangan iklan Instagram dan Facebook Ads, teman-teman bisa berhak untuk ngedapetin 1 e-course konten collaboration strategi, 1 e-course sales melalui media online digital sales conversion, dan 1 e-course sosial media dan promotion manager. Jadi beli 1 bisa langsung dapat 3 bonusnya. Jadi beli 1 dapat 4. Nah, ayo beli sekarang juga, karena semuanya ini bakal dibutuhin banget buat foodpreneurs yang emang bener-bener pengen meningkatkan penjualannya, terutama di media ya, media online. Nah, ini tuh senjata yang akan paling lengkap banget buat foodpreneurs yang ingin naikin graphic sales-nya. Jadi buat detailnya nanti akan saya share di akhir acara, di kolom komentarnya nanti akan saya tulis di mana teman-teman bisa dapetin promo 4-4-nya. Atau kalau misalnya mau pesan sekarang juga, bisa hubungi ke CS-nya Foodies di 0813-1214-7974 gitu ya. Dan itu hanya berlaku sampai hari ini aja. Oke. Nah, ini Mas Angga, sebelum kita tutup,
Ya. Barangkali ada closing statement yang pengen dibagikan buat teman-teman foodpreneurs yang mau nonton, yang sedang nonton saat ini nih. Oke, teman-teman, closing statementnya apa ya? Yang pasti semangat aja ya menjalankan bisnis kuliner saat ini. Ingat bisnis goals-nya teman-teman di awal. Kalau saya sarankan teman-teman punya goals yang lebih besar lagi, tidak hanya dapat cuan doang gitu ya. Cuan itu oke lah. Mm-mm. Cuan itu apa namanya apa kendaraannya lah. Mm-mm. Tapi miliki goals bisnis yang lebih luas, misalnya ya jadikan bisnis itu sebagai lahan ibadah, sebagai apa namanya ruang kita untuk bisa bersedekah dengan orang melalui memberikan lapangan pekerjaan dan lain-lain, sehingga ketika berbisnis itu kita lebih apa namanya lebih senang gitu ya. Mm-mm. Karena kita jadi ingat, oh purpose berbisnis itu bukan cuma cari duit juga, tapi masalah kebermanfaatan. Betul. Nah mudah-mudahan apa yang kita lewati hari ini, sharing yang kita lakukan hari ini bisa menjadi salah satu hal yang positif dan jadi berkah Mm-mm. untuk kita menuju kebermanfaatan yang baik ya. Betul. Karena apa yang kita pelajari hari ini akan kita amalkan